Hai, nama saya Eva Daryl Tandi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis, reaksi terang, dan reaksi gelap. Fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto yang artinya adalah cahaya dan sintesis adalah pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Pada proses fotosintesis terjadi pada kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairannya yang disebut sebagai stroma. Nah, grana sendiri merupakan tumpukan dari tilakoid. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa atau C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk amilo, serta oksigen atau O2 yang akan dilepaskan. Untuk bisa melakukan fotosintesis, diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu, diperlukan juga air atau H2O yang diambil dari tanah oleh akar, lalu didistribusikan ke daun melalui silem. Secara sederhana, persamaan reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti gambar ini. Dalam prosesnya, fotosintesis terdiri atas dua tahapan utama, yaitu tahap yang pertama adalah reaksi terang dan yang tahap kedua adalah reaksi gelap. Yang pertama, ada reaksi terang. Apa sih reaksi terang itu? Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid, di dalam kloroplas atau biasa juga disebut sebagai grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen fotosintesis dan juga air. Tahapan reaksi terang. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. Tahapan itu adalah yang pertama ada aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibatnya, klorofil menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua ada fotolisis air. Fotolisis air merupakan pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan juga O2. Untuk O2 selanjutnya akan dilepaskan ke udara. Lalu yang ketiga ada sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Suatu rantai transfer elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2 disebut sebagai sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Kedua sistem transfer ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Sistem transfer elektron siklik dan non-siklik biasa juga disebut sebagai fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Selanjutnya ada pembahasan transfer elektron. Yang A, transfer elektron siklik. Transfer elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Itulah mengapa proses ini hanya melibatkan fotosistem 1. Transfer elektron siklik menghasilkan ATP. Adapun serangkaian proses yang terjadi di dalam transfer elektron siklik adalah sebagai berikut. Fotosistem 1 menerima cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Lalu yang kedua ada elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron, lalu kembali lagi ke P700. Proses ini dikenal sebagai transfer elektron. Lalu ada elektron dari akseptor masuk ke dalam kompleks sitokrom. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi, sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Lalu yang B, ada transfer elektron non-siklik. Pada transfer elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari P680 diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700. Namun, elektron tidak akan kembali, sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Transfer elektron non-siklik menghasilkan oksigen atau O2, lalu ada ATP dan juga NADPH. Adapun serangkaian proses yang terjadi pada transfer elektron non-siklik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fotosistem 2, menerima energi dalam bentuk cahaya,
sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air, sehingga dihasilkan ion H+, O2, dan juga elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air. Yang ketiga, ada elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Yang keempat, ada elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP mengikat ion H+, hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Bisa dilihat gambarnya seperti yang di samping. Lalu selanjutnya ada reaksi gelap. Apa sih reaksi gelap itu? Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Lalu dari mana sih energi reaksi gelap? Seperti yang kita ketahui, reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan juga oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi si reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Selain itu, selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain, yaitu NAPDH dan juga CO2. Lalu di sini ada tahapan reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fiksasi CO2. Yang kedua ada reduksi senyawa PGA. Yang ketiga adalah regenerasi RUBP. Untuk rangkuman lebih mudahnya adalah sebagai berikut. 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Keenam molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat atau dalam kurung PGA. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. 12 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehyde 3P atau dalam kurung PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Seperti bisa dilihat seperti gambar yang di samping. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.